Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kami menjumpai Bapak Ibu dan Saudara di mana saja berada melalui program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 13 September tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati menerima lawatan Tuhan melalui ibadah kita pada malam hari ini. Mendasari ibadah kita pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, malam ini kami kembali menghampiri kekudusan-Mu, mengungkapkan syukur dan sukacita untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, bahkan juga dalam peribadatan kami hari ini. Dan sebelum kami beristirahat malam ini Tuhan, kami mempersekutukan diri kami dengan Engkau lewat ibadah kami saat ini. Mendasarinya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti apa makna firman-Mu itu bagi kami. Roh Kudus-Mu jugalah yang akan memampukan hamba-Mu untuk dapat menjelaskannya. Ya Bapa di surga, kami pun menyadari segala kelemahan-kelemahan kami, keterbatasan dan dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 77 ayat 1 sampai 11 adalah bahagian firman Tuhan yang bersama-sama kita akan baca dan renungkan dalam ibadah minggu malam kita ini. Mazmur 77 ayat 1 sampai 11. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku.
Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesuhlah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanya kah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnya ke rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Amin. Aku berseru, di manakah Tuhan? Aku berseru, di manakah Tuhan? Itu tema perenungan kita malam ini. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nadia Valery memberi inspirasi bagi banyak orang. Pada tahun 2019 yang lalu, ia divonis mengidap kanker kelenjar getah bening. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Nadia Valery saat ia mendengarkan vonis dokter itu. Ia sempat down, bahkan hampir kehilangan harapan. Namun berkat dukungan dari keluarga, dukungan dari sahabat, dukungan dari banyak orang, terlebih lagi ketika ia mendekatkan diri kepada Tuhan, ia kemudian dipulihkan dan disembuhkan. Penderitaan karena penyakit kanker yang telah dialami oleh Nadia Valery ini membentuk dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang percaya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan merancangkan, Tuhan membuat segala sesuatu dalam kehidupan manusia, termasuk penderitaan, tidak melebihi batas kemampuan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur juga mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Penderitaan yang kemudian membawa dia datang kepada Tuhan dan berseru supaya Tuhan mendengarkan dia. Dalam keputusasaannya ia telah mengambil langkah yang benar, langkah yang tepat, yakni datang kepada Tuhan. Walaupun ia sempat mempertanyakan tindakan Tuhan dalam hidupnya. Seperti Nadia Valery tadi, mungkin ia bertanya, mengapa harus dia? Mengapa penderitaan itu ditimpakan Tuhan kepadanya? Pemazmur menganggap bahwa Tuhan tidak bermurah hati, kasih setianya dan janjinya telah berakhir. Oleh karena murka Tuhan dalam kehidupan umatnya, pemazmur sempat kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan memandang Tuhan sudah berubah. Tetapi pemazmur datang dengan sungguh, berseru kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan adalah sesuatu yang
bisa kita katakan menjadi sahabat dalam hidup kita, yang ada dalam setiap keadaan kita. Ia datang tanpa kita harapkan. Penderitaan bisa datang kapan saja dalam hidup kita. Namun bukan berarti bahwa ketika penderitaan itu kita alami, Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi Ia mau membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita melalui penderitaan itu. Dan saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa menghadapi dan melalui penderitaan-penderitaan dalam hidup kita. Sebab itu, tetaplah berseru kepada Tuhan saat penderitaan, saat kesusahan hidup itu datang dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kehilangan harapan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita dimampukan melalui setiap penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita menghadapi setiap pergumulan dan penderitaan ini. Amin. Mari Bapak dan Saudara kita satukan hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu, menyapa Engkau Bapa, seraya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami, bahwa Tuhan menyediakan ruang dan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah malam hari ini. Kami bersyukuri kesempatan ini mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, memberikan jaminan dan kepastian kepada kami bahwa dalam setiap keadaan hidup kami, Tuhan
tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan memampukan kami semua yang berperan dalam pelayanan malam hari ini. Kiranya pelayanan kami malam hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan pun terus mengaruniakan kepada kami kesetiaan dalam memberi diri melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, bersama warga jemaat-Mu, Jemaat Elim Balikpapan, kami datang mensyukuri berbagai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dialami oleh jemaat-Mu dari waktu ke waktu. Tuhanlah yang telah mengaruniakan kehidupan bagi mereka. Tuhanlah yang telah mengaruniakan kesehatan bagi mereka. Tuhanlah yang telah memberkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan juga Tuhanlah yang menopang mereka dalam menghadapi berbagai penderitaan-penderitaan dalam kehidupan mereka. Sebab itu, dengan sepenuh hati, seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan datang bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mensyukuri kasih dan pertolongan-Mu, khususnya bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga-keluarga yang menikmati penyertaan Tuhan melalui pertambahan usia mereka atau hari ulang tahun kelahiran, dan juga setiap keluarga yang Tuhan boleh tuntun lagi setahun yang telah berlalu, khususnya pada hari ini dan juga pada sepanjang 1 minggu yang akan datang ini. Sempurnakanlah syukur sukacita mereka Tuhan. Tuntun dan sertailah mereka di dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang ini. Berkati seluruh warga jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam keluarga dan rumah tangga mereka, dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu di sini. Berkati usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Berkati anak dan cucu yang Tuhan karuniakan bagi mereka dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan menuntut ilmu, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Tuhan berkati dan tolonglah mereka. Kami mendoakan mereka yang sementara dalam pergumulan kehidupan, mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Mereka yang bergumul oleh karena duka cita, mereka yang bergumul oleh karena kebutuhan hidup, karena pekerjaan, karena masa depan anak-anak mereka, dan rupa-rupa pergumulan mereka. Tuhan teguhkanlah iman jemaat-Mu, terus setia dan berharap kepada-Mu Tuhan. Lewat doa ini kami juga mendoakan semua pelayanan-pelayanan yang telah diprogramkan dalam jemaat-Mu, baik di Jemaat Elim Balikpapan pun di ketiga cabang kebaktiannya. Tuhan berkatilah, kiranya program itu boleh berjalan dengan baik, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, pertumbuhan iman jemaat-Mu. Lewat doa ini juga Tuhan, berdoa bagi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, tata usaha, koster, semua kepanitiaan. Tuhan berkati mereka, karuniakan kesehatan bagi mereka, keteguhan iman, kesetiaan dalam terus memberi diri melayani Engkau Tuhan, lewat pelayanan-pelayanan dalam jemaat ini. Kami mendoakan orang tua kami dalam jemaat ini, dalam masa tua mereka, dalam usia lanjut. Oh Tuhan, karuniakan selalu sukacita bagi mereka, karuniakan selalu keteguhan iman dalam menjalani masa tua mereka. Lewat doa ini kami terus mendoakan situasi dan kondisi di mana kami ada dengan pandemi COVID-19,
Kami mendoakan pemerintah kami. Kami mendoakan tim gugus tugas. Kami mendoakan aparat keamanan. Kami mendoakan tenaga medis. Kami mendoakan para ahli. Doa harapan kami Tuhan, kiranya di waktu yang Tuhan tentukan sendiri, pandemi ini boleh berlalu. Ya Bapa di surga, melalui doa kami malam ini, kami juga mendoakan saudara-saudara kami di mana saja berada yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan pun berkati mereka, kehidupan, pekerjaan, dan rumah tangga mereka Tuhan berkati. Pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan terus teguhkan iman mereka dengan sabar dan tabah menghadapi setiap pergumulan itu. Kami sungguh percaya juga Tuhan, bahwa ketika malam ini kami beristirahat, Tuhanlah yang akan menjaga kami, Tuhanlah yang akan melindungi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan oleh penyertaan besok pagi, Tuhan membangunkan kami dengan kehidupan, dengan semangat yang baru untuk menyambut hari baru dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, seruan dan syafaat kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Namun
Terima kasih untuk kebersamaan Ibu Bapak dan Saudara dalam ibadah ini. Kiranya ibadah kita malam ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Akhirnya, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam dan shalom.